Takbiran. lagi takbiran tuh gitu ya. Itu harus buru-buru tuh. Itu hukumnya wajib. Karena setelah itu jadi haram hukumnya. Oh, haram. Ketika kita membayar zakat itu, kita harus memberikan zakat itu yang terbaik yang kita punya gitu. Gitu, iya mau zakat Pak Ustadz 2,5 kilo teh setengah kilo lah bener. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu apa hukumnya seorang bos yang tidak membayarkan THR kepada karyawan? Izin Pak Owner. Nih, Ada satu lagi, apa tuh? angpau. Angpau. Oh iya, kalau lagi Oh iya, salam-salaman. yang saudara itu tuh kakak Om Deja, kakak Om Deja. Nah, kan? Nah, gitu ya. Hei, indung nacan, nacan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Selamat Idul Fitri untuk semua dulur jaga walungan. Ya Pak Ustadz ya. Iya, semoga kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Akhirnya kita sampai ke penghujung Ramadan Idul Fitri juga Betul, nih, Gus Wildan. Gak terasa, ini luar biasa. Tidak Saya- terasa, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Sangat terasa kalau saya mah. Sangat terasa. Sangat terasa ya. Begitu berat ya. Banyak begadang saya. Oh, Wah, kenapa tuh? War Lailatul Qadar. waduh, Masya Allah. Ternyata yang kemarin kita sampaikan ya mengenai Lailatul Qadar kayaknya udah dilaksanain nih. Langsung. Saya optimis dapatlah 3 mah gitu. 3. 3. 83 tahun kali 3 Kali lumayan berapa ratus tahun gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan saja Iya, Mas Wildan ya. harus. Dan mungkin ada satu tugas lagi kita. Oh, masih ada satu lagi ya. Iya, apa itu? Berbayar zakat. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Bayar zakatnya. Alhamdulillah, sudah saya ngambil di waktu-waktu yang apa namanya sunnah begitu ya. Nah, ini menarik. Ya, menarik ya. Berarti harus kita bahas juga nih. Kayaknya baru oh, emang ada waktu-waktu sunnah, Nah, waktu itu. wajib begitu ya. Kirain teh kapan aja gitu. Iya. Yang penting sebelum lebaran gitu. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, kita akan simak ya pembahasan mengenai zakat fitrah nih, Masya Allah, karena memang momentumnya udah mendekati ya, dan sudah menuju final ya, Iya, karena harus segera dibayar. Zakat itu kan termasuk rukun Islam ya, Ustaz. iya betul sekali. Komponen rukun Islam yang harus dilaksanakan ya, berarti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan Munggah ibadah haji. haji. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, mungkin ini karena momentumnya di Idul Fitri ya, dan memang waktu-waktu pembayaran zakat juga kan berbeda-beda juga Iya, ya. betul. Nah, kita akan bahas sedikit ya. Masih bersama kami dalam program Ngawening Rasa Spesial Ramadan
menuju Idul Fitri. Tetap bersama kami di Jaga Ulangan Media ya. Ketika dunia berantakan, mari kita Ngawani Rasa, rasa. Masya Allah. luar biasa. Tuhan. Nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah. Ini luar Memang biasa. eh, beda antara puasa dengan saum. Kemudian akhirnya juga endingnya beda Kang Diza, Gus Wildan, antara Lebaran dengan Idul Fitri. Nah, beda kan? Kalau orang yang Lebaran, mau dia saum, mau dia nggak puasa, semuanya berlebaran. Lebar. Ya, Lebaran gitu ya. Tapi yang mendapatkan Idul Fitri itu tidak sembarang orang. Ya, ini juga kayaknya perlu kita gali lagi ya, bahwa tidak semua yang ketika Ramadan itu akhirnya bisa Idul Fitri. Ya, tapi yang di akhirnya mendapatkan Idul Fitri adalah dia yang benar-benar melaksanakan Ramadannya dengan baik gitu ya, saumnya dengan sempurna gitu ya, tarawihnya tidak tertinggal. Kemudian dia mendapatkan yang disebut dengan Idul Fitri. Masya Allah. Seperti tadi di lirik lagunya tuh. Ya, Pertama tuh. Setelah setelah berpuasa satu bulan lamanya gitu ya. Terus Nah, lupa. Kelihatan banget tadi yang lihat lihat lirik ya. makanya itu. Masya Kan Allah. yang kedua itu Menunaikan menunaikan zakat sesuai perintah Agama Oh, benar, Masya Allah. Zakatnya harus sesuai dengan Iya, syariat ya, ini sesuai dengan konteksnya memang harus itu zakat. iya, betul sekali. Nah, ini ada dua kategori berarti ya, Sad. Ya, Ada muzaki. ada mustahil. Ini Masya Allah, ini tabarakallah. sebelum ke sana kita bahas waktu dulu. Lebih baiknya waktu untuk melakukan pembayaran zakat itu apakah di awal Ramadan, pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan, Sad? Mungkin itu yang paling awal kita bahas karena memang masyarakat pada umumnya pasti bertanya-tanya dan juga ada yang masih kurang paham juga gitu kan mengenai urusan zakat ini, termasuk beban yang harus dikeluarkan karena memang kita berapa kan banyak gitu. mengacu kepada aturan dari Basnas juga kan. Bajnas. Karena memang untuk aturan zakat ketika diuangkan kan berbeda-beda. Berarti nggak bisa semau kita ya. Betul. Nggak bisa Iya, jadi semau kita bahas mengenai zakat fitrah ya. Betul ya. Masya Allah, semoga kita bisa menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perintah agama kita. Betul. Nah itu tadi yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat itu kan kapan nih waktu yang tepat untuk berbayar zakat. Walaupun pada umumnya kebanyakan orang atau masyarakat membayar zakat tuh memang rata-rata di malam Idul Fitri. Iya, Takbiran. takbiran, Takbiran. betul sekali. Pada ya. maghrib tuh udah berbondong-bondong tuh. Ya, Tapi kan program sekolah ada yang di pertengahan juga kan? iya, Pas hari betul. terakhir sekolah biasanya. Pas akhir Iya. ya. Sebelum apa itu iftar jama'i Iya. kan? Betul Biasanya sekali. kan di endingnya tuh ada iftar jama'i sama mabit biasanya. Iya, betul sekali. Malam bina iman Ini dan mungkin bisa takwa. di Wah, Masya Allah. Nih, Adeja nih, alumni pesantren kilat. kilat banget ya. Itu nanti akan saya buka tabir itu di akhir Pak Ustadz. Selama ini saya dituduh santri lah, Iya. dituduh apalah, nanti akan saya buka siapa. Waduh, siapa Adeja sebenarnya ya? Waduh. Tunggu jangan-jangan tonton ini- sampai akhir pokoknya. Jangan Masya sampai Allah, lewatkan tabarakallah. ya. Ya baik, sahabat Jaga Walungan Media, program Ngawaning Rasa, tak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Wada ya Ramadan, tub alaina bil ghufran ya. Kita sudah di akhir Ramadan. Ada yang merasa bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Tapi ada juga yang sedih. Karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi yang merasa bahwa dirinya belum optimal melaksanakan Ramadan, kemudian juga yang keduanya justru dia nikmat sekali beribadah di bulan Ramadan, justru di situ dia merasa haru, merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh Ramadan. Jadi yang kedua yang kita juga perlu kita ketahui, ada juga yang merasa bahwa ini adalah sebuah kemenangan hakiki.
kemenangan hakiki di mana dia berjuang selama 1 bulan penuh begitu ya, beribadah di bulan Ramadan. Akhirnya kita optimal dalam pelaksanaan bulan Ramadan dan akhirnya bertakbir menuju kemenangan di bulan Ramadan di Idul Fitri begitu ya. Ini kayaknya nih tim IT kita juga senang-senang banget nih Gus Iya. Wildan. Ya, dari tadi ngasih kode-kode belum THR katanya gitu. Iya, Masya Allah. Jadi saya kaget. Kok THR mintanya ke saya, ke owner dong. Ponar. Masya Allah. Jadi tadi sempat sempat rame ya dibahas mengenai zakat fitrah ya. Jadi betul sekali yang disampaikan Gus Wildan tadi, karena kita adalah masyarakat yang senantiasa taat akan ulil amri. Pemerintah kita ini ada sebuah lembaga yang ditunjuk secara resmi mengelola zakat. Salah satunya adalah yang resmi itu adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Nas ya. Kemarin sudah rapat ya, bahkan sebelum Ramadan sudah rapat mengenai ketentuan-ketentuan zakat terkhusus wabil khusus zakat fitrah dan fidyah. Fidyah juga ya. Ya, dibahas di rapat Baznas tersebut dan yang akan disampaikan informasinya kepada masyarakat begitu ya, dan sudah karena sebelum bulan Ramadan tiba begitu ya. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang hukumnya itu adalah fardu ain. Mengeluarkannya itu fardu ain, wajib untuk setiap individu umat Islam. Jadi bagi kaum muslimin itu, bahkan bayi yang baru lahir dia di bulan Ramadan ya, bukan setelah Idul Fitri ya. Jadi sebelum Idul Fitri itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Sehingga ini merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, bahkan tadi anak-anak atau bayi gitu yang lahir bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mensucikan diri. Ya, untuk mensucikan diri. Hukumnya tadi adalah fardu ain, wajib, tidak dibayarkan dan mampu dianggap berdosa kalau tidak dibayarkan. Ustadz, ada orang miskin nih, dia tidak punya apa-apa gitu ya. Kemudian ada orang yang fakir nih, gimana? Tadi disampaikan oleh Gus Wildan, ada yang disebut dengan muzaki, ada yang disebut dengan mustahik. Ya. Ada yang disebut dengan orang yang mengeluarkan zakat, disebut dengan muzaki, dan ada orang atau golongan yang menerima zakat yang disebut dengan mustahik. Nah kemudian waktu pembayarannya kapan sih? Nah, ini kan rame ya. Ada yang masih bulan Ramadan sudah bayar zakat fitrah. Ada yang kemudian malam Idul Fitri bayar zakat. Bahkan di beberapa sekolah tadi sambil mabit bayar zakat fitrah begitu ya. Kemudian ada yang malam Idul Fitri lupa, menjelang Idul Fitri bayar. Subuh-subuh. Nah, seperti apa? Yang pertama ada yang disebut dengan waktu-waktu yang wajib. Waktu wajib di mana saat matahari terbenam di akhir Ramadan hingga masuk waktu sholat Idul Fitri. Nah, itu Semalam. ya malam sebelum Idul Fitri. Belum pelaksanaan. Ya, pelaksanaan sholat. Jadi malam 1 Syawal tuh. Takbiran. Lagi takbiran tuh gitu ya. Itu harus buru-buru tuh. Itu hukumnya wajib. Karena setelah itu jadi haram hukumnya. Oh, haram. Iya, jadi ketika pagi sudah datang begitu ya, sudah muncul matahari, itu sudah haram hukumnya. Tidak diperkenankan membayar zakat. Kalaupun dia memaksa membayar zakat fitrah, jadinya bukan zakat. Jadinya adalah sedekah biasa. Jadi ini wajib ya, dan bahkan bisa jadi haram ketika sudah datang 1 Syawal gitu ya, matahari sudah muncul begitu. Kemudian ada waktu-waktu yang afdol, waktu-waktu yang utama, yang sunnah, yang seperti saya sampaikan di awal, yakni setelah sholat subuh di akhir Ramadan, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, di malam takbiran tuh gitu ya. Kita ini bahkan saya mah pengen
langsung ngasihin ke mustahiknya Itu gitu ya. afdol ya. Afdol itu ya. Nah, kemudian yang boleh, waktu-waktu yang boleh itu awal Ramadan. Ya, jadi saya lebih dulu lah. Oh, anak-anak tuh dikasih karcis tuh dari Baznas, anak-anak sekolah. Meh Itu Jongjon. boleh, Beh Jongjon. Itu masuk hukum yang mubah atau boleh. Begitu, itu waktu-waktu zakat fitrah. Begitu. Luar biasa ya. Terus kemudian besarannya berapa sih? Ya, yang kita bayarkan itu adalah sebetulnya yang kita keluarkan adalah makanan pokok. Makanan pokok kita apa ya? Beras. Nasi. Nasi. Kan Deja makan beras. Ada aja makan beras. Kadang. Kadang. Kayak kuda lumping ya. Iya, jadi makanan pokok itu tergantung mungkin ya di berbagai negara ya. Salah satunya kalau di kita itu nasi, yang bahan makanan pokoknya adalah beras. Ya. Berapa sih takarannya? Yaitu kalau dihitung per kilo itu 2,5 kilo. Kalau dihitung liter itu 3,1 liter. Atau biar lebih optimal 3,5 liter lah per jiwa begitu. Nah, berdasarkan Basnas kemarin untuk 1447 Hijriah, mohon maaf dikoreksi bila salah, itu Rp40.000 tahun ini. 40.000. Rp40.000 ya. Itu adalah hasil dari musyawarah Badan Amil Zakat Nasional begitu. Berarti kalau saya tinggal di Eropa nih, zakatnya pakai gandum gitu ya. Nah, betul. Di Eropa makan gandum ya? Enggak tahu sih. Niatnya udah bagus ya pengen ke Eropa. Tapi pasnya emang makan gandum mulai ragu ya. Eropanya gimana sih? Belanda ya? Belanda. Merah putih biru. Oh, saya nggak sadar ya, merah putih biru ya. Kayaknya Belanda ya. Iya, Netherlands. Kayaknya MBG nih. Oh, Masya Allah. Ya ini kan untuk menghormati ya. Menghormati. Lagi musim karpet biru kan. Ya, itu luar biasa kan itu kan. Insya Allah ya. Jadi ini kita apresiasi juga ketentuan dari pemerintah ya. Mudah-mudahan dengan adanya ketentuan terbaru ya, mudah-mudahan menjadi kemaslahatan. Iya. Dengan nominal 40.000 sih itu kan ya worth it lah gitu Ya. kan. Cukup buat beli beras 2,5 kilo gitu. Cukup. Yang jadi pertanyaan, ketika di waktu-waktu wajib tadi, nih ada orang misal yang gak punya beras sama sekali dan uang pun gak punya. Gitu. Nah, Ya, itu masuknya kategori mustahik dia. Mustahik. Kategori orang yang berhak menerima zakat ya. Ketika dia sudah menerima zakat. Nah, dia Punya kan? otomatis. Nah, yang dia lakukan adalah memberikan zakat tersebut dengan niatan membayar zakat fitrah, bisa dengan cara dinisbatkan. Saya berikan zakat fitrah ini ke Gus Wildan. Gus Wildan berikan lagi ke yang satunya muter gitu ya. Dan kembali lagi berasnya. Jadi itu hanya untuk menggugurkan kewajiban membayar zakat. Begitu. berarti bayar zakat dari hasil menerima zakat itu boleh. Ya, karena kan posisinya dia adalah sebagai mustahik. Dia bukan sebagai muzaki, orang yang wajib membayar zakat fitrah begitu. Bahkan ada kan yang dia bawa uang ya. Dia bawa uang mau bayar zakat. Nah, katanya ini beliin dulu nih, ada sampel berasnya tuh, wujud berasnya. Nih beli dulu nih berasnya gitu. Iya betul. Ya, udah kan diterima tuh, jadi ditukar lah uang tersebut dengan beras, ya dibeli berasnya. Berarti kan itu jadi miliknya gitu beras tuh. Nah kemudian zakatnya tuh pakai beras. Ya. Ada juga kan yang seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita bicara mengenai zakat gitu ya, kita juga harus berhati-hati. Karena optimalisasinya adalah bahwa yang diberikan itu kan sebetulnya makanan pokok ya. Nah, ulama-ulama kita saking berhati-hatinya gitu ya, boleh nggak sih zakat fitrah dengan uang begitu ya. Nah, akhirnya banyak ulama kita menyampaikan bahwa uang tersebut belikan dulu ke beras. Atau panitia zakat fitrah, amil begitu ya, dia menyiapkan beras sebagai salah satu media untuk bayar zakat fitrah. Jadi seolah-olah dia bayar zakat fitrah menggunakan beras,
dengan ditukar menggunakan uang begitu ya. Bayarnya mah dengan uang begitu ya, tapi seolah-olah menggunakan beras sebagai makanan pokok di Indonesia begitu ya. Jadi sebetulnya yang utama itu bayar zakat fitrah itu yang menggunakan makanan pokok kita Langsung ya. langsung beras. Namun kan kadang di era yang begitu luar biasa ini ada fikih modern gitu ya. Ulama-ulama kita sangat faham bahwa tidak bisa gitu ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa di dunia nanti gitu kan, anak-anak kita, anak cucu kita kan harus diajarkan dengan zamannya begitu kan ya. Artinya kita kan bisa membayar zakat menggunakan uang. Bahkan nominal uangnya sekarang tidak ada. Yaitu dengan apa? Virtual money ya, atau uang virtual. Sekarang bisa transfer. Iya, bisa transfer, QRIS gitu ya. bisa QRIS gitu kan, di scan begitu. Artinya kan begitu canggihnya zaman, bukan berarti kewajiban melaksanakan zakat fitrahnya jadi gugur, tapi tetap melaksanakan zakat fitrah harus, namun medianya bisa diganti begitu ya, media zakat fitrahnya. Asal nominal sesuai dengan Sesuai dengan ketentuan ketentuan. Bajnas mungkin ya. Betul sekali ya. Yang nggak boleh itu mungkin zakat fitrah pakai beras bulog mungkin ya. Karena banyak kutunya gitu kan. Nah, Nggak tahu nih sekarang masih banyak kutunya nggak sih? Oh masih. Masih. dan bulog juga masih ada ya? Ada. 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 Kok jadi bingung ya? Kan jadi bingung ini. Ditanya ada bulog nggak gitu? Ada kayaknya. Iya. Ada tuh. Ada. Kebagian tuh. Alhamdulillah ente. Jadi ketika kita membayar zakat itu, kita harus memberikan zakat itu yang terbaik yang kita punya. Jadi kalau kita punya beras, berasnya itu harus beras yang terbaik. Pandan wangi gitu ya. Bahkan dulu saya ketika di kampung di Cilamaya nih, di Karawang, orang tua saya tuh cari beras yang bagus dulu, Gus. Yang paling bagus. Iya, Adeja cari beras yang bagus. Ini katanya, ini mah beras KHD dipisahin buat zakat. Nah, kalau yang ini mah udah nggak apa-apa dikonsumsi oleh kita. Begitu luar biasanya gitu ya. Jadi yang kita berikan itu adalah yang terbaik, karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, jika kita memberi itu adalah pemberian yang terbaik yang kita punya. Begitu. Gitu, iya mau zakat Pak Ustaz 2,5 kilo setengah kilo lah bener. Wah gitu temenan. Aduh, bener. Bener setengah kilo. bener ya, Masya Allah. Tapi kumaha teman bener. Jadi pada prinsipnya adalah bukan hanya sekedar gugur kewajiban ya, tapi bagaimana ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang terbaik yang kita berikan. Kan dulu menurut riwayat kan ya, ada 2 orang anak dari Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, pertama kali manusia Allah ciptakan, kemudian punya anak kan Qabil dan Habil. Cerita ini sangat masyhur nih di Indonesia ya. Walaupun sampai sekarang tidak ada keterangan sejarah yang valid, betul nggak sih nama anaknya Qabil dan Habil? Oh itu teh. Iya, sebetulnya katanya ada yang bilang ini tuh Israiliyat, cerita Israiliyat gitu ya, Bani Israel dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu ya. Namun dari kisah ini kita bisa ambil hikmah kan. Jadi yang pertama yang pertama itu adalah Qabil dan Iklimah ya. Kemudian lahir Habil dan Labuda begitu ya. Karena saat itu belum ada manusia lain, tapi tetap ada yang harus menikah untuk melangsungkan generasi menerus begitu ya. Akhirnya kan disilang ya, Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah begitu kan ya. Sedangkan dari segi paras, mohon maaf ya, salah satunya konon katanya parasnya tidak begitu cantik. Labuda ini tidak begitu cantik, sedangkan Iklimah begitu cantik, begitu menawan. Nah, Qabil ini protes. Iya, kok aku dapatnya yang baik. yang Jangan nunjuk ke kurang. saya. Oh, ini tangannya ke saya. Yang baik karena kalau perempuan itu ada cantik, ada baik. Ya betul ya. Yang cantik dan baik gitu ya, Masya Allah. Yang cantik belum tentu baik. Nah, betul. Yang Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam, silahkan anak-anakmu ya Qabil dan Habil ini untuk memberikan
apa namanya persembahan atau kurban gitu ya, berupa hewan dan buah-buahan. Nah si Qabil ini ngasihnya makanan-makanan yang biasa gitu ya. Kambingnya juga kambing-kambing yang Kurus. biasalah, yang kurus, yang pokoknya mah enggak spesial gitu. Sedangkan Habil dia cari yang terbaik. Kemudian dia cari buah-buahan yang bagus begitu ya. Kemudian juga hewannya juga hewan yang terbaik, sehingga apa namanya Allah terima juga dengan yang terbaik. Jadi saat itu kan akhirnya jadi kesananya terjadilah gitu Iya. ya peristiwa pertama di muka bumi ini gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Artinya kalau kita mengambil hikmah dari peristiwa ini adalah bahwa kalau kita ingin apa namanya membayar zakat itu, makanan pokoknya adalah makanan pokok yang terbaik. Kalau beras, cari beras yang paling baik kualitasnya, yang paling bagus kualitasnya. Ya, kalau uang yang sesuai. Bahkan orang tua saya ya ketika menyampaikan, kan dulu pernah ya ganjil tuh 27.500 pernah tuh. Kemudian tahun kemarin kalau tidak salah 37.500. Ada kalau nggak 500 salah. ya? Ada apa namanya nominal-nominal yang nggak pas gitu. Ada beberapa orang tua itu yang bilang, udahlah nggak Paskeun apa-apa, we. paskeun we 40.000. Tapi kaluhur ngepaskeun Oh, alur iya mah kahandap. Tilu 5 we atuh nawar gitu. Itu mah jadi kurang ya takarannya jadi kurang. Jadi yang 2.500-nya itu jadi infak atau sodako. Yang 37.500-nya kan zakat gitu ya. Nah kalau sekarang kan udah pas nih 40.000 begitu ya. Tapi ada aja tuh yang udahlah 50 aja, yang 10.000-nya disedekahkan untuk ustadz, untuk pendidikan, pengajian gitu dan lain sebagainya, itu bagus sekali. Lebih bagus, lebihnya lebih banget gitu. Nah, Masya Allah. 40 jadi 100 gitu. Untuk 2 orang gitu. Nyangger-angger 10.000 sudah. Tapi Pak Ustadz kalau menjelang Idul Fitri juga kan selain zakat itu ada fenomena yang entah di Indonesia doang atau di seluruh dunia ya. Baik. Ada yang namanya THR Pak Ustadz. THR ya. Ini THR. makhluk apa lagi ini THR? Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu apa hukumnya seorang bos yang tidak membayarkan THR kepada karyawan? Izin Pak Owner. Bukan owner sini. bukan. Owner sini. Oh, Insya Allah. Oh iya. Ini tiba-tiba ada notifikasi aja. Ya, ada notif langsung. kan sering dengar tuh urang mah teu cair THR-na kunaon target penjualan teu capai. Masya Allah, tabarakallah. Itu THR itu merupakan apa bentuknya? Apakah semacam kewajiban Iya. yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan gitu? Ya, betul. Jadi memang THR ini kalau untuk tim IT nih Asyahu mah beda. Beda Bukan tunjangan hari raya. Apa tuh? Huruf J-nya tuh hilang ya. Tunangan hari raya. Kemarin curhat tuh katanya udah setahun nih. Halalkan ya. Atau tinggalkan? Jadi apa namanya tunjangan hari raya ini betul setelah saya beberapa kali searching informasi dan lain sebagainya memang wabil khusus ada di Indonesia. Di Indonesia tuh banyak sekali tradisi-tradisi ya, sebutannya tradisi. Ada mudik. Iya. Ada sih di beberapa negara yang lain, tapi kan kalau mudiknya sendiri adanya di Indonesia ya. Kemudian ada tadi THR gitu ya. Nah THR sendiri kalau dalam Islam sendiri tidak ada ketentuannya, tidak ada kewajiban gitu ya. Ini bentuk dari tasyakur bin nikmah sebetulnya. Tasyakur bin nikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan sebagai bulan penuh kemuliaan, tamat gitu ya sampai akhir Ramadan, akhirnya dengan niat ibadah, infak, sedekah Allah apa namanya kepada Allah begitu ya. Akhirnya para pimpinan perusahaan gitu ya memberikan itu THR sebagai bentuk apresiasi. Adapun tadi misalnya tuh ini nggak sesuai nih apa namanya target capaiannya, akhirnya nggak ada THR, itu sebetulnya mah tidak dosa. ada ketentuan, tidak dosa sebetulnya kalau dalam agama Islam. Namun saya kemarin baca artikel begitu ya, itu ada tuh di Kementerian Ketenagakerjaan ya ada tuh aturan-aturannya. Saya juga kurang paham detailnya, namun sangat luar biasa ya bahwa
aturan-aturan ini kan ingin gitu ya agar semuanya itu dapat adil dalam memberikan THR gitu ya. Jangan sampai yang jasa enggak usah gitu ya, yang pekerja apa dapat gitu ya, sebagian dapat sebagian enggak, tapi dengan aturan-aturan itu akhirnya THR ini merata begitu. Bagus sih sebetulnya untuk apresiasi ya sebagai tahadus bin nikmah atau mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri begitu. Karena memang fenomena mudik juga kan luar biasa ya, apalagi yang lintas pulau. Iya tuh, waduh masya Satu minggu sebelum Lebaran itu udah macet tuh, Iya, udah macet. Dan memang ongkos dan biayanya ya luar biasa gitu. Betul. Lumayan juga gitu. Untuk pulang itu kan. iya. Jadi yang harus kita fahamkan ke masyarakat kita bahwa itu adalah bentuk kasih sayang ya seorang anak begitu ya kepada ayah bundanya begitu. Kemudian ada juga bentuk kasih sayang suami kepada anak istrinya begitu ya. Sehingga tidak bisa menahan kangen walaupun sekarang dengan kemajuan teknologi bisa lewat video call begitu ya, bisa lewat telepon. Namun kan beda antara bertatap muka langsung gitu ya, berjabat tangan langsung atau hanya dengan mengirim ucapan begitu ya, atau lewat video call atau lewat telepon. Artinya ini merupakan sebuah rutinitas yang bagus ya dalam menjalin silaturahim begitu. Oke. Mudik, THR, Iya. zakat, Ada satu lagi, apa tuh? angpau. Angpau. Oh iya kalau lagi salam-salaman. yang saudara itu tuh kakak Om Deja, kakak Om Deja. Gitu ya. Hei, indung nacan. Iya itu saya dapat kabar gitu ya, banyak ya, anak-anak dieksploitasi. Nah, bahkan ada yang bajunya Chris posted. Bayi itu bajunya Chris. Scan aja. Curious. Digitukan. Scan her. Masya Allah. Iya, jadi banyak orang tua yang menjadikan anak-anaknya sebagai media untuk mengambil keuntungan gitu ya. Katanya investasi bodong. Iya itu ya. Itu investasi bodong tuh dimulai dari itu di gitu mama, ya. udah titip di mama gitu kan, akhirnya kan enggak. Ya ini juga saya sampaikan kepada ayah dan bunda begitu ya. Anak-anak ini juga butuh sesuatu yang mengapresiasi kerja kerasnya selama Ramadan. Ada loh anak-anak yang tidak terbiasa saum. Tahun ini Ramadannya sampai zuhur puasanya. Ada yang sampai full. Itu kita harus apresiasi. Boleh nggak sih Ustadz dikasih hadiah? Sangat boleh untuk memotivasi. Kemudian di akhir ketika Lebaran salam-salaman, ada salam tempel begitu ya, ada angpau gitu. Walaupun angpau itu dari tradisi negara sebelah sebenarnya dari China ya gitu ya, dengan angpau ketika perayaan mereka kemudian diadopsi oleh tradisi bangsa kita begitu ya. Itu sebenarnya tidak wajib. Lagi-lagi itu tradisi. Tapi kalau zakat tadi bukan tradisi ya. Itu Wajib wajib tradisi itu tadi THR, kemudian mudik, pemberian angpau, itu adalah tradisi. Bahkan ketika Lebaran itu betul dulagnya, baju dulag tuh. Oh iya, masya Allah. Ini baju tahun Ini kemarin endorse. kita ya. Saya juga tahun kemarin gitu ya. Nggak tahu ini biasanya nggak pakai beginian ya. Kalau podcast Jaga Walungan sudah ada ininya belum kita? Katanya sebentar lagi. Info. Nanti. Sekalian sama pakai THR. Gitu. Izin Pak Owner. Jadi betul ya, itu tradisi, betul ya. Bahkan ada yang sebelum Ramadan udah disiapin. Takut katanya kebagian sisa-sisanya katanya begitu ya. Itu juga merupakan tradisi. Yang mana tradisi-tradisi ini tentu tidak baik kalau kita memaksakan diri mudik, padahal dia tidak mampu secara finansial, secara kesehatan, memaksakan THR, padahal kondisi perusahaan memang sedang tidak baik-baik saja, tidak memungkinkan, memaksakan memberikan angpau, padahal dia juga sangat butuh gitu ya. Artinya sesuatu itu tidak bagus kalau dipaksakan. Jadi itu hanya sekedar rutinitas, sekedar tradisi. It's okay, nggak apa-apa. Namun kalau tadi dipaksakan khawatir jadi kurang bagus begitu. Ini satu lagi Pak Ustadz, yang khas di Idul Fitri itu makan ketupat. Emang Masya harus Allah. ketupatnya, nggak boleh lepet gitu atau yang lain Nah gitu. itu ya. Kenapa harus ketupat Iya, gitu? Itu misteri yang belum terpecahkan. Nah, Itu apakah di Arab tradisi. juga ada ketupat gitu? Iya ya.
Betul, sebetulnya mah kalau di tanah Arab sendiri begitu ya, ramenya itu Lebaran itu Idul Fitri itu hanya sehari itu. Kalau di Indonesia kan rame sampai Mhm. berhari-hari begitu ya. Kalau di tanah Arab di sana Haramain, Makkah, Madinah itu tanggal 2-nya kan pada saum lagi. Jadi Saum Syawal. tanggal 1 itu hanya udah sebatas Iya, sebatas sholat Id, rame kemudian saling bermaafan, kemudian selesai. Tanggal 2-nya kan mereka ini lagi, saum lagi gitu ya, saum sunnah Syawal. Seperti apa namanya, saum selama 1 tahun penuh. Kalau kita melaksanakan ibadah saum Syawal begitu ya. Jadi yang di kita aja tradisinya begitu ya, ramai ketika Idul Fitri. Kalau di tanah Arab sendiri, di Haramain, Mekah, Madinah itu justru Idul Adha yang ramai yang itu. paling ramai itu. Karena menyembelih, membagikan, menyembelih unta, menyembelih kambing begitu ya, dibagikan untuk memakmurkan masyarakat di sana begitu ya. Itu kan pada posisi-posisi Idul Adha, sedangkan Idul Fitri sendiri tidak begitu ramai kayak di kita. Namun sekali lagi ini tradisi yang juga tidak bertentangan dengan syariat di Indonesia ini, ya boleh-boleh saja dilakukan. Berarti boleh nggak makan ketupat gitu? Nggak apa-apa, nggak mesti ketupat. Ya, baju baru alhamdulillah. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama begitu ya. Ketupat kalau ada alhamdulillah, dengan opornya, kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi kan kalau di Jagawalungan masa sih? Gitu. Oporna Indomie opor. Ya, ada. Ada sih. Kayak penggemar ini tahu ya, insyaallah. Begitu Gus dan Kang Deja. Sedih ya kayaknya mau berpisah dengan Ramadan. Sedih. Di satu sisi sedih, di satu sisi akhirnya bisa ngerokok siang-siang lagi. Emang kemarin nggak bisa tuh? Enggak, kemarin alhamdulillah. Alhamdulillah. Full ya Kang Deja, full. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bukan war takjil aja, war Lailatul Qadar katanya. Masya Allah. 3 insya Allah 3. Oh iya. Amin. 3 Kekeh etanya. Kekeh. Masya Allah. 83 tahun 4 bulan kali 3 lumayan. Oh, Masya Allah. lumayan. Kalau 80 aja kan udah 140 tahun. Lumayan. Bagilah 5% ke saya. Minta aja sama Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin ini segmen terakhir ya Iya. untuk kita berpamitan dengan Ramadan. Bahasanya kan wada. Wada ya Ramadan. Tub Tub alaina bil ghufran. Mungkin doa terbaik dari Ustadz Ya. untuk kita semua. Baik sahabat Jaga Walungan Media dan sahabat-sahabat Kawanding Rasa, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kita sampai di penghujung Ramadan, di Idul Fitri gitu ya. Laisal Id liman libasuhu jadid walakin lal Id liman ta'atuhu yazid ya. Jadi Idul Fitri itu bukan bagi pemilik orang-orang yang pakaiannya baru, tapi Idul Fitri itu adalah bagi pemilik ketakwaannya meningkat gitu ya, keimanannya meningkat gitu ya. Mari kita tundukkan hati kita sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Idul Fitri, mensyukuri nikmat Ramadan, dan semoga 11 bulan yang akan datang Allah tetap bimbing kita, Allah tetap ridhoi kita untuk senantiasa apa yang sudah kita laksanakan di madrasah Ramadan, sampai di 11 bulan nanti kita tetap dengan amal ibadah seperti layaknya Ramadan, bahkan meningkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami seiman. Ya Allah ya Rabb, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah ya Rabb, Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang penuh keberkahan ini telah meninggalkan kami ya Allah. Panjangkan umur kami untuk senantiasa dapat bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah. Apabila ada secercah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka terimalah ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini bagi kami membekas dengan pahala terbaik-Mu ya Allah. Jadikan ibadah yang kecil ini ya Allah yang kita lakukan di Ramadan
berbuah pahala yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jikalaulah kami punya kesalahan ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Karena kami yakin banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja kami lakukan ya Allah. Mulut ini ya Allah, tangan ini ya Allah, mata ini ya Allah, telinga ini ya Allah, kaki ini ya Allah. Semuanya berpotensi berdosa kepadamu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Bukan hamba yang senantiasa kufur atas segala nikmat-nikmatmu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa ibadah bukan hanya di Ramadan, tapi terus menerus hingga Engkau memanggil kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Jaga Walungan Media dimanapun berada, tuntas sudah apa yang kita sampaikan di Ramadan tahun ini dalam program Ngawaning Rasa spesial Ramadan dari awal hingga akhir, dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran khususnya untuk kami. Amin. Dan untuk semuanya, mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa diambil. Tentunya kebaikan hanya datang dari Allah dan kesalahan itu dari kebodohan kami. Ya insya Allah kami berharap bisa mendapatkan maaf dan juga maklumnya. Barangkali ada kesalahan dalam tutur kata, dalam bahasa, dalam sikap. Dan insya Allah kita saling memaafkan untuk menuntaskan setiap belenggu dosa yang ada dalam diri kita. Menuju Idul Fitri, mudah-mudahan Allah hapuskan seluruh kesalahan-kesalahan dan dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan insya Allah kita kembali ke dalam Idul Fitri, kesucian yang hakiki. Amin. Baik, terima kasih, Masya Allah, Ustadz Rafiq, Kang Deja, Gus Wildan. ya, mohon maaf lahir batin, ini luar biasa tim kreatif, tim audio. Terima kasih audio semuanya. Ya, sampai jumpa kembali nanti ya di Ramadan tahun depan ya. Mudah-mudahan kita tetap berlanjut di Ngawaning Rasa spesial Ramadan. Amin. Dan insya Allah banyak lagi nanti setelah ini podcast lainnya ya. Insya Allah. Insya Allah masih berlanjut, dan insya Allah jangan kangen ya. Jangan kangen. Jangan rindu. Jangan Rindu itu berat. Aduh, Masya Allah. Biar Dilan saja. Tapi Allah. Gus, tadi saya punya janji. Oh iya, betul. Yang sempat diutarakan di awal ya. Karena selama ini kan dari episode awal sampai dengan akhir, saya itu selalu dispekulasikan, oh ini kayaknya santri, kayaknya kenal pesantren segala macam. Hari ini saya akan buka siapa saya sebenarnya. Masya Allah. Saya adalah sebenarnya Ultraman. Panjakal ya Allah. Patah. Tidak bisa berwud-wud ya. Bantu ya, Ini bantu saya ya. bisa sulap nih. Ya. Woi, keren. Harusnya yang ini hilang sih gitu. Baik, itu kekocakan kita ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Ini teman saya luar biasa nih. Insya Allah nanti berlanjut ya. Insya Allah. Tetap semangat dan harus panjang umur. Ya. Amin, amin. Umur dipanjangin. Sahabatil Jannah. Oh, Masya Allah. Sahabatil Jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi bentar lagi kan ada yang mau nikah nih gitu kan. Ya Allah. Siapa tuh? Gitu. Ya dong. Yo. Udahlah. Endorse. Pokoknya masuk gitu kan. Masuk. Pokoknya ingat filosofisnya, ketika dunia mau berantakan, mari kita ngawaning rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.